Pada prinsipnya, setiap manusia memiliki kewajiban untuk belajar. Sejak dilahirkan, kita telah dihadapkan dengan kewajiban untuk belajar. Belajar untuk makan, berjalan, hingga besar kita belajar di sekolah dan juga dari lingkungan sekitarnya. Belajar memang memiliki arti yang sangat luas. Namun kata belajar sering diidentikan dengan kewajiban seorang anak, sekolah atau mahasiswa sebagai pelajar di sekolah yang formal. Sayangnya, meskipun belajar sebenarnya telah kita lakukan sehari-hari, banyak orang yang masih berasumsi bahwa belajar merupakan hal yang tidak menyenangkan. Mereka kebanyakan menganggap bahwa belajar itu sebagai hal yang tidak menyenangkan, padahal anggapan ini justru akan membuat kegiatan belajar menjadi tidak menyenangkan dan kurang efektif. Oleh karena itu, akan membahas tentang bagaimana caranya belajar efektif menurut pandangan psikologi. Oke, bagaimana cara belajar efektif menurut psikologi? Ini dia. Yang pertama, rasakan kebutuhan untuk belajar. Rasa kebutuhan untuk belajar akan membuat kita menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan ini akan membuat kita tidak akan belajar saat sedang mood saja, melainkan juga belajar di setiap waktu tanpa merasa berat. Dengan demikian, ilmu yang kita pelajari pun akan menjadi lebih mudah meresap kepada ingatan kita. Kedua, belajar pun di mana yang kita suka. Salah satu faktor memilih tempat belajar yang disuka tentunya akan membuat kita senang dan merasa nyaman untuk belajar. Dengan demikian, tempat yang nyaman tidak turut membantu menata mood kita menjadi lebih baik, sehingga belajar pun menjadi lebih menyenangkan dan akan lebih efektif. Ketiga, cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Jangan belajar terlalu banyak pelajaran dalam suatu waktu. Sebaiknya Anda mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Belajar dengan sistem kebut semalam hanya akan menimbulkan tekanan secara psikologis, sehingga ilmu pun akan sulit kita serap dengan baik. Keempat, pandai-pandai berbagi waktu belajar. Ada baiknya Anda membuat jadwal belajar dan target untuk menentukan kapan Anda bisa menguasai pelajaran tersebut. Dengan membuat jadwal dan membagi waktu belajar, kegiatan belajar Anda akan menjadi lebih terstruktur dan rapi. Kita sesuaikan dengan ekspektasi Anda di awal. Lima, berdiskusi. Tidak ada salahnya Anda mencoba untuk berdiskusi dengan teman untuk bertukar pikiran dan materi pelajaran. Jika Anda merasa nyaman dan lebih mudah memahami materi, maka berdiskusi dengan teman bisa menjadi cara belajar efektif Anda. Enam, cari cara yang membantu konsentrasi. Berkaitan dengan poin sebelumnya, gaya belajar setiap orang berbeda-beda. Anda merupakan penikmat musik dan merasa lebih mudah untuk fokus dengan diiringi musik. Jangan ragu untuk belajar sambil mendengarkan musik. Hal ini biasanya efektif jika Anda sedang berlatih mengerjakan soal-soal pelajaran, bukan pada saat menghafalkan pelajaran. Delapan, jangan malu bertanya. Jangan segan untuk bertanya jika kita tidak memahami sesuatu atau mengalami kebuntuan dalam suatu ilmu. Kita belajar karena kita memang belum tahu tentang ilmu tersebut. Jadi, tidak ada alasan untuk malu bertanya karena takut dicap sebagai orang bodoh.
Ketujuh, pahami, jangan menghafalkan. Tim belajar mengajar saat ini lebih sering memfokuskan pada hafalan saja, bukan pada pemahaman siswa. Padahal, sekedar menghafalkan pelajaran hanya akan efektif untuk ujian atau waktu jangka pendek. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita memahami ilmu yang sedang kita pelajari, alih-alih hanya menghafalkannya. Dengan memahami ilmu tersebut akan membekas dalam ingatan kita dan kita bisa kembali memunculkan ilmu tersebut dalam ingatan saat dibutuhkan. Sembilan, coba terus meski gagal. Kegagalan merupakan bagian dari pembelajaran. Tidak ada belajar yang benar jika tanpa melalui kegagalan. Bahkan kegagalan dianggap sebagai cara belajar yang efektif karena kita mengalami sendiri penyebab dari kegagalan dan mengingatnya sebagai pembelajaran untuk tidak lagi mengulangi hal tersebut. Berikutnya yang ke-10, menyukai mata pelajaran. Menyukai mata pelajaran atau hal yang sedang dipelajari akan sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan keberhasilan dalam belajar. Dengan menyukai pelajaran atau ilmu tersebut akan lebih bersemangat untuk menerima dan menyerap ilmu yang didapat. Hal ini berbeda jika merasa tidak suka belajar mata pelajaran itu, maka tidak menyukai suatu pelajaran hanya akan membuat merasa terpaksa untuk belajar dan tentu hasil dari belajar yang seperti itu akan menjadi tidak optimal. 11. Manfaatkan fasilitas yang tersedia. Di kondisi zaman sekarang, fasilitas belajar yang tersedia tidak hanya berupa buku, pelajaran atau buku kumpulan soal dari sekolah. Kini, bisa belajar melalui internet, video, hingga televisi yang menyediakan tayangan-tayangan edukatif. Manfaatkan semua fasilitas ini sebagai pendukung proses belajar Anda. Membuat review atau peta materi. Dalam hal ini, cobalah untuk memetakan materi yang sedang dipelajari. Misalnya, dengan membuat peta konsep atau overview dari semua materi yang sedang dipelajari. Buat kesimpulan. Dalam hal ini, cobalah untuk menarik kesimpulan dari materi yang sedang dipelajari. Hal ini akan menunjukkan apa saja output dari kegiatan belajar kita, dan kita bisa membaca kesimpulan ini berulang kali untuk membuat ilmu semakin tertanam di otak kita. Yang ke-14, cobalah latihan soal. Mengerjakan latihan soal atau uji coba memecahkan masalah sesuai materi yang sedang dipelajari akan membantu kita mengukur sejauh mana pemahaman kita atas materi tersebut. Dengan demikian, kita bisa menilai di bagian mana kita harus meningkatkan belajar dan bagian mana kita telah menguasainya. 15. Berdoa. Belajar merupakan usaha kita untuk menjadi seseorang yang pintar dan berguna. Namun, tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi oleh doa. Oleh karena itu, jangan lupa untuk berdoa sebagai pelengkap usaha kita dan membuat ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan manfaat.